Undang-Undang Otonomi Khusus yang merupakan alat pelindung orang asli Papua di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memproteksi kehidupan mereka serasa kurang dinikmati oleh orang asli Papua di Kabupaten Merauke, Papua. Hal ini terlihat dari sisi pengembangan sumber daya manusia di bidang perekonomian, di mana para petani orang asli Papua yang saat ini menggantungkan hidup mereka dari hasil tani sangat sulit memiliki alat kombain atau alat pemotong padi yang menjadi keperluan utama bagi para petani. Salah satu petani orang asli Papua, Maria Tawayok, mengungkapkan bahwa selama ini petani orang asli Papua bergantung pada saudara-saudara mereka dari Pulau Jawa dengan meminjamkan alat pemotong tersebut. Dan itu pun harus mereka menunggu sekian lama, ucap Maria. Ia mengatakan dalam menunggu alat pemotong tersebut, kadang waktu panen padi yang ditentukan kelewatan waktu, mengakibatkan kualitas padi rusak karena lewat waktu dan hasil yang diharapkan menjadi tidak sempurna. Padahal mereka telah banyak mengeluarkan anggaran untuk kebutuhan bertani mereka, seperti membeli bibit, pupuk, bahan bakar, dan lainnya, ujar Maria, salah satu petani lokal distrik Semangga, Kampung Serapu, Merauke, Papua. Untuk itu, ia mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini, kepada perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari kursi adat wilayah Animha, Eben Gepse, dan Jonas Alphonse Nusi, agar dapat menyampaikan keluhan mereka kepada Gubernur Lukas NMB beserta instansi terkait, agar dapat membantu kesulitan yang dialami oleh petani orang asli Papua selama ini, seperti alat pemotong padi atau kombain dan juga bajak, karena hampir sebagian besar kelompok tani orang asli Papua di Kabupaten Merauke tidak memiliki alat tersebut dan bekerja dengan cara meminjam kepada saudara-saudaranya dari Jawa, ungkap Maria. 1 hektar. Iya. Rata-rata di sini semua petani sampai di ujung jalan masuk sana sampai di perikanan. Ini lahan besar sampai di pinggir sana semua sawah, hutan-hutan sana semua sawah. Jadi kami butuh itu cuma alat untuk pemotong, karena selama ini orang Papua tidak punya alat pemotong, hanya orang Jawa yang kita sewa dari orang Jawa 1 hektar 2.200.000. Jadi kalau kita tanam banyak juga kita pikir untuk tanam panen kita sewa alat juga mahal. Yang berdiri di sini. Yang masuk dalam kursi adat bisa mungkin bantu kita untuk alat untuk pemotong dengan alat jonder untuk mengolah tanah, karena selama ini jonder pun kami Papua ini masih sewa sama orang luar. Iya, orang pendatang. Jadi yang punya jonder satu-satu di sini itu mungkin susah. Semua itu orang rambut panjang punya alat yang banyak. Apalagi yang kombain ini, rata-rata orang Papua tidak punya kombain di Merauke ini. Selama ini tidak punya kombain. Cuma saudara-saudara dari luar yang punya kombain. Jadi kami minta dengan Bapak Dora kami minta dengan Bapak Dora mungkin datang ke sini bisa bantu kami orang Papua yang di sini, supaya mungkin besok kami untuk tahun besok ini kami bisa ada punya alat sendiri untuk bantu kami saudara-saudara Papua. Di Merauke sini ada berapa kelompok orang Papua? Banyak, Pak. Iya, banyak. Iya, ini di khusus di bagian ini saya termasuk di bagian dalam kota. Belum lagi yang di Serapu yang tempat tinggal saya kan di Sidomulyo, itu mah lahan saya yang pakai di sini. Jadi di sana ada saudara-saudara Serapu dari Serapu yang sudah menunggu untuk kita pertemuan lagi. Nanti bisa kita langsung lihat ke sana. Penerimaan aspirasi ini kita sampaikan kepada Bapak Gubernur lewat mekanisme yang ada, lewat DPR yang ada, lewat pimpinan Dewan, dan pimpinan Dewan suarakan kepada eksekutif untuk segera mendengar aspirasi rakyat untuk kepentingan pembangunan ekonomi rakyat yang terbangun oleh rakyat Papua sendiri.
itulah yang kita mengatakan bahwa kehadiran negara harus mampu memberikan perlindungan terhadap apa yang dilakukan oleh rakyat Papua. Demikian. Kalau kita mau utang saya tuh tidak akan kasih. Orang bilang langsung bayar, baru dipotong. Kadang-kadang kita putar-putar gara-gara cari uang, akhirnya padi lain. Kalau macam kita punya alat sendiri, bantuan sendiri, macam kita kelompok toh, jadi kita bisa potong dulu. Nanti setelah kita jual dulu, baru kita kasih. Itu masih bisa. Kalau macam mas-mas punya dari lokasi datang, aduh kita mau utang bagaimana? Tidak bisa, terpaksa harus kita cari uang dulu, bayar dulu baru dipotong. Terus macam jonder juga sama. Kalau macam kita punya sendiri, kita bisa kerja. Macam anggota kelompok punya toh, kita bisa minta tolong. Tapi kalau orang Jawa punya, kita harus tunggu uang dulu. Jadi macam tadi ibu bilang sewa. 1 hektar itu 1.800.000, 500. 2 juta sudah. Kalau combine potong Jadi, 1 hektar 2 juta. Macam tadi ibu Kadang bilang 2 juta lebih. traktor itu kalau macam ada bantuan traktor macam 1K 2K itu malah lebih bagus. Traktor tangan itu. Macam di sini kan ada jonder. Kalau kita macam dia masih kerja di mana, di teman kah, di mana, kita mungkin yang bagus-bagus itu kita bisa pakai traktor. Kalau mau pakai jonder saja tunggu yang sana, kita ada 20 orang nanti kan lambat. Maksudnya begitu. Martin Luther Wambarop, tokoh pemuda di Bovendigul, Ketua Garda Merah Putih Indonesia Bovendigul. Saya dari Provinsi Papua Selatan yang nantinya akan menyekarkan harapan-harapan yang menjadi kerinduan bersama untuk bagaimana kita bersinergi, terutama pemuda dengan pemerintah, dengan sarana-sarana yang diberikan oleh negara untuk mendongkrak keterpurukan ekonomi, sumber daya manusia yang sebenarnya itu menjadi masalah dasar sehingga seringkali banyak dari kita ada semacam jokes yang beredar dan sudah laten itu Patipa itu Papua dan lain-lain. Seperti begini kan sebenarnya itu mereka-mereka yang dalam tanda kutip seringkali politisir. Tetapi itu kita tidak inginkan. Dengan adanya pimpinan berdua, Bapak transmigrasi dulu transmigrasi dari sana ya, dari Jagabob. Sebenarnya untuk pertanian untuk wilayah Merauke sangat baik Pak, baik karena dari faktor tanah atau segi tanah subur rata juga, walaupun tidak sistem irigasi ya, musim hujan bisa 1 tahun 2 kali. Contohnya kami sudah praktekkan tanam dari dulu, hasil terus. Yang penting perawatan, semangat, berhasil terus Pak ya dari kami. Sisanya untuk hidup sederhana itu cukup. Petani kecil ya, kami kan kita bukan pengusaha ya, cukup alhamdulillah. Cukup untuk makan tidak kekurangan, untuk sisanya sehari-hari juga ya. Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari kursi pengangkatan wilayah adat Animha, Eben Gepse, dalam kunjungan kerjanya ke wilayah adatnya, mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh para petani orang asli Papua, dirinya akan memperjuangkan lewat kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua agar dilanjutkan ke tingkat pimpinan Dewan untuk dibahas dalam sidang agar ditindaklanjuti. Sebagai anak adat dan orang asli Merauke dari suku Marin, dirinya juga berharap agar pemerintah harus melihat secara jeli kekhususan orang asli Papua di 5 wilayah adat dengan adil, karena persoalan yang dihadapi hampir semua sama, jangan membedakan, ungkap Eben Gepse kepada media. Aspirasi yang dilakukan saat ini untuk kita anggota DPRD Provinsi Papua dari kursi otonomi khusus, kita dapat bisa mengakomodir harapan-harapan daripada masyarakat kita orang asli Papua untuk menata apa yang dikelola, apa yang kita sudah terjun lihat di lapangan, itu menjadi satu aspirasi untuk memberikan juga kontribusi untuk masyarakat orang asli Papua yang ada di beberapa
lahan-lahan pertanian. Ya memang selama ini apa yang disampaikan oleh saudara perempuan, saudara orang lokal, petani lokal orang asli Papua, itu yang betul-betul yang belum diperhatikan oleh pemerintah saat ini, sampai saat ini. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh saudara kami ini, itu menjadi sebuah perhatian. Perhatian apa yang menjadi aspirasi saat ini supaya ke depan itu mereka juga bisa berdiri dan berdikari di atas tanahnya mereka sendiri. Terima kasih. Jadi ada kita ini kamu bisa, orang bisa. Kamu bisa, orang bisa. Orang bisa.